Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun masih berapa 9 orang ya yang gabung ya, agar supaya teman-teman nunggunya nggak kelamaan juga gitu. Udah eh, jadwalnya gitu, maka segera kita mulai saja gitu. Oke, ada Mas Rehan, ada Mbak Ira Hastuti, ada Mas Edi Wardoyo, ada Mas Muhammad Ridwan, ada Mbak Aulia, ada Mas Andika, ada Mas Muhammad Aroyan, ada Mas Wibowo, ada Mbak Evita, ada Mbak Yuyun ya, ada Mbak Yuyun ya. Kemudian siapa lagi ya? Yang belum kelihatan Mbak Latifah, belum kelihatan Mbak Ani Juliana, belum kelihatan Mas Gana Saputra, belum kelihatan ya. Oke, kita lihat dulu ya. Yang sudah ngerjain itu berapa orang ya? Yang sudah ngerjain tugasnya berapa orang ya? Saya share screen dulu ya. Yang sudah ngerjain ya, satu Mas Muhammad Ridwan, dua Mas Muhammad Aroyan, tiga Mas Mbak Aulia Fira Rahmawati, empat Mbak Yuzun, lima Mas Andika, enam Mbak Ira Hastuti. Ini 7 ini siapa desain UMKM-nya? 8 Mbak Evita, 9 Mas Wardoyo, 10 Mas Raihan, 11, 12, 13, 14, 15, 16 masih kosong ya. Mas Wibowo belum ngerjain ya ini. Yang di sini yang belum ngerjain Mas Wibowo. Yang lain udah yang ada di sini ya. Oke, berikutnya teman-teman mulai mengisi kontennya gitu. Jadi dari ide konten ini teman-teman coba untuk mulai membuat kontennya. Nah, untuk kali pertama ini kita buat konten yang boleh dikatakan paling mudah. Jadi kalau di IG gitu, di IG gitu, di IG itu kan di IG Instagram ya, Quran review misalnya, Quran review nih misalnya. Di IG itu kan ada beberapa macam tipikal konten. Ada yang single post. Single post itu jadi hanya satu hanya satu aja gambarnya gitu. Di sini nggak ada contohnya ya. Kebanyakan ini masih berupa beberapa post. Jadi kalau single post itu adalah hanya satu gambar. Lah ukurannya itu ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Kalau dulu gitu ukuran gambar IG itu yang tampil di profil seperti ini adalah 1:1 square gitu, bujur sangkar gitu.
Tapi kalau sekarang itu updatean IG itu gambarnya itu rasionya 4:5 gitu. Apa akibatnya kalau tidak memperhatikan ukuran ini gitu? Kalau nggak memperhatikan ukuran ini, tadi saya lihat tuh punyanya Mbak Evita ini. Wah ini udah. Kalau tidak memperhatikan itu, gitu, tidak memperhatikan ukurannya ini, kita hanya ngupload tetap aja yang square itu. Nanti ketika tampil di sini ya, di profil nih, di profilnya dia akan kepotong, dia akan terpotong. Nanti gambarnya nggak sempurna, nanti akan ada yang terpotong. Kalau kita tetap memaksakan diri untuk ngupload gambar itu single post itu square 1:1. Nanti ketika tampil di sini gitu di profil ini dia akan terpotong gitu. Itu ya. Itu yang pertama, single post. Single post namanya single post itu berarti kan 1. Terus yang kedua adalah carousel. Carousel itu adalah konten di IG yang berisi beberapa gambar. Seperti contohnya, surah ini turunnya dikawal oleh 70.000 malaikat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 ya. Jadi satu post itu berisi beberapa gambar. Namanya carousel gitu. Berbeda dengan single post hanya satu, kalau carousel ini bisa lebih dari satu. Kalau dulu itu hanya 10, tapi sekarang itu lebih dari 10 bisa gitu. Ada yang saya pernah lihat itu postingan itu sampai 18 ya ada. Nah, ya, carousel. Terus yang ketiga adalah ini ya, reels ya. Kalau reels itu wujudnya adalah video gitu. Wujudnya adalah video. Secara standar reels itu ukurannya itu adalah 9:16 ya. 9:16 sama seperti di TikTok tuh. 9:16. Nah, yang perlu diperhatikan adalah gitu. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membuat reels itu pastikan gitu covernya ini berada di wilayah atau batas boundary di 4:5 gitu. Agar supaya ketika nanti tampil sebagai thumbnail di sini itu tidak terpotong gitu. Nanti kita praktekkan ya. Ini teman-teman yang penting tahu dulu gitu. Ada beberapa macam jenis di Instagram itu. Ada single post, ada carousel, ada reels ya. Bahkan ada juga yang namanya video gitu. Video agak panjang gitu, tapi kurang populer di Instagram gitu. Terus kemudian kita belajar bikin konten untuk diupload dengan single post dulu yang paling mudah, single post itu. Andalan kita sama andalan kita adalah ChatGPT gitu. ChatGPT itu. Andalan kita ChatGPT misalnya seperti ini ya. Misalnya sepertinya. Aku mau buat single image yang berisi teks yang kuat. Kalau saat ini biaya admin penjual di marketplace Shopee atau TikTok sangatlah
besar gitu. Tadi terus ini ke enter ya, upload jualanmu di portal bisnis agen gratis. Tolong buatkan teks yang ngehook gitu. Jadi kita minta ChatGPT itu membuat konsep idenya itu, pastikan idenya itu tulisannya itu ngehook ya. Ngehook itu bikin orang stop scrolling ya, bikin orang itu berhenti scroll gitu, gitu. Ngehook singkat to the point, menyertai kondisi sekarang gitu. Nah, dikasih versi capek jualan di marketplace tapi untungnya habis buat admin upload jualanmu di portal bisnis agen. Jadi ini teksnya yang ditawarkan oleh ChatGPT gitu. Terus kedua udah kerja keras tapi cuan disedot biaya admin ya, dan seterusnya ini ya. Kalau sudah ada yang masuk nyantol gitu, kita minta ChatGPT untuk membuatkan desainnya gitu. Kita minta membuatkan desainnya, pastikan itu kita kasih perintah ukurannya 4:5 untuk Instagram. Nah, udah kerja keras tapi cuan disedot biaya admin. Saatnya jualan di tempat sendiri. Portal bisnis agen tanpa biaya, tanpa drama. Ini promnya. Buatkan aku tipografinya. Harus dibuatkan seperti ini hasilnya ya. Udah kerja keras tapi cuan disedot biaya admin. Saatnya jualan di tempat sendiri. Portal bisnis agen tanpa biaya, tanpa drama. Nah, ini kita kasih gambar ya. Selain teks, kita kasih keterangan ada gambar orang packing. Tentunya packing ini senang ya, tapi ini karena biar supaya menarik perhatian kita buat sedih ya. Biar tulisannya jelas, ada lapisan transparan gelap, buat ukurannya banding 4:5 gitu. Nah, kelemahannya ChatGPT itu memang bisa menghasilkan langsung gambar, tapi kadang tulisannya ya seperti ini gitu. Ini tulisannya kelihatannya simple aja gitu, tapi nendang wajahnya modelnya ini jadi nggak enak dilihat gitu, nggak enak dilihat. Nah, kalau kita misalnya nggak cocok dengan gambar ini, saya pengennya yang ceweknya modelnya ini berjilbab, ya kita kasih perintah lagi, tolong ganti modelnya dengan wanita yang berjilbab. Kemudian kata-katanya ini saja ya, harus dibuatin ini ya. Tapi sekali lagi ini muncul seperti ini. Pakai Gemini nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, bisa pakai Gemini bisa. Nah, kalau solusi-solusi mengalami seperti ini gitu, bisa teman-teman itu mintanya itu hanya gambarnya saja gitu. Mintanya gambarnya aja, terus kemudian nanti diolah di Canva gitu. Ya. Terus baru kemudian kalau sudah merasa cocok itu buat captionnya gitu. Dari gambar di atas tolong buatkan captionnya yang SEO friendly gitu. Jadi banyak pakar Instagram itu, orang-orang yang ngomongin tentang Instagram itu sekarang itu hashtag itu udah enggak berfungsi gitu. Kalau dulu ketika kita menggunakan hashtag gitu, ketika ada orang mencari hashtag, mengetikkan hashtag gitu, nanti postingan-postingan ataupun konten-konten yang ada hashtagnya yang ditulis oleh orang tersebut, maka konten-konten itu akan muncul di halaman explore gitu. Jadi misalnya seperti ya, hashtag, menggunakan hashtag gitu, hashtag apa gitu, hashtag bisnis agen. Nah, kalau dulu saat gini masih work gitu, tapi gitu, para orang-orang yang ngomongin tentang Instagram itu yang saat ini work gitu ya,
bukan hashtag, tapi yang namanya ini SEO, Search Engine Optimization gitu. Jadi meskipun tanpa hashtag gitu, asalkan kontennya itu ini harus Sragen ya. Nah seperti ini ya. Ini di tempat saya ini nggak ada hashtag sama sekali yang ngomongin tentang bisnis Sragen itu. Tapi karena di captionnya ini gitu, di captionnya ini oleh siapa? Oleh Instagram itu ada kata-katanya di Sragen, maka dimunculkan di halaman explore itu. Jadi meskipun tanpa hashtag, kalau nggak ada hashtagnya nggak akan muncul gitu. Jadi kita buat captionnya pun gitu, membuat captionnya ini ketika memerintahkan ke mana ini, ke ChatGPT itu tambahkan perintah seperti ini, buatkan caption yang SEO friendly. SEO friendly maksudnya mengandung keyword yang ketika orang mengetik itu akan dimunculkan konten kita gitu. Nah, berikut contoh SEO friendly untuk gambar tersebut. Kayak admin makin tinggi ya, nih captionnya ini ya, udah dibuatin. Terus ditawari lagi yang humanis dan storytelling ya. Nah, tinggal kita melanjutkan aja percakapannya ini. Ya, secara singkat seperti itu. Secara singkat seperti itu. Terus kemudian langkah berikutnya adalah mengupload gambar yang sudah jadi ini, baik dengan menggunakan HP maupun dengan menggunakan laptop gitu. Post gitu, select from komputer kalau menggunakan laptop ya. Pastikan ini milihnya yang 4:5 seperti ya. 4:5 seperti ini ya. Terus tambahkan caption yang sudah disiapkan di Pak Ali, mohon maaf, diulang yang untuk kita biar bisa ngupload 4:5 tadi, Pak. Matur suwun. 4 nguploadnya ya. Jadi ini kalau pakai laptop ya. Kalau pakai HP ini sama aja ya. Create gitu, terus post, select from komputer gitu. Cari gambarnya letaknya di mana, misalnya di sini gitu. Nanti dicari gambarnya itu tersimpan di mana gitu. Tinggal klik ya. Pastikan ini nilainya yang 4:5 gitu. 4:5 gitu. Tentu saja sudah kita setting terlebih dahulu saat membuatnya itu juga 4:5 gitu. Terus baru kemudian next isikan captionnya yang sudah disiapkan ini. Nah, tinggal copy paste gitu, copy paste di sini. Ini yo mau dipakai yo bisa, enggak yo enggak apa-apa ya. Tentang captionnya ini. Ini kalau sudah dihubungkan dengan dengan Facebook, nanti akan terupload di Facebook juga gitu. Baru kemudian share gitu. Itu ya cara buat konten yang single post. Jadi hanya satu saja. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak ya? Bisa, tapi pelan-pelan, Pak. Otaknya nanti. Buatkan ini aja Pak, buatkan langkah-langkahnya dari awal tadi. Langkahnya. Nah, gitu. Jadi setelah ini Nah, gitu. ini gitu ya.
Ini saya rekam toh, nanti teman-teman bisa nonton nonton di YouTube gitu. Nanti saya share coba, nanti saya share. Dari kemarin sudah saya tapi biasanya kalau nonton rekaman YouTube ya males kadang. Gampang nih kalau cuma ngupload ini gampang. Pastikan buat kontennya yang ini yang istilahnya ada ngehooknya itu, ngehooknya. Tujuannya apa? Jadi kan kita itu kan di Instagram itu kan konten tuh banyak sekali toh. Nah, sebenarnya banyak sekali. Nah, ketika kita scroll seperti ini gitu, harapannya gitu, ketika nonton punya kita itu dia berhenti gitu. Berhenti sejenak untuk melihat. Nah, melihat ya. Kan orang untuk mendapatkan perhatian orang itu kan hanya sepersekian detik ya. Hanya sepersekian detik. Maka harus gunakan kata-kata yang ngehook gitu. Tujuannya bahwa agar supaya mereka berhenti scroll, orang scroll terus. Nah, maka fungsinya hook itu seperti itu gitu. Gak boleh nyerah dulu, katanya mau jadi ayah yang hebat untuk anak dan istrimu. Nathan bisa dipahami guys. Ada yang sudah nyoba buat konten hari ini, ada yang sudah nyoba buat ngepush. Ada yang udah nyoba buat, Mbak Latifah Sari, Mbak Zizun udah nyoba buat ya. Mbak Ira udah nyoba buat. Belum Pak, baru menyelesaikan night tadi sama bikin Instagram aku lagi turunin. Yang sini aku turun. sama bikin viral. Apa? Bikin Tadi apa? baru sempat perbaiki username sama bikin pilar Pak. Oh, yang Belum sempat bikin konten. Tapi konten yang kemarin-kemarin konten lama adanya. Oh, yang lama ya. Hmm. Mbak Evita udah buat ini kayak apa Mbak Evita? Oh, belum ya. Ini Yang ya. kedua itu yang dipinkan. Oh, yang di hari ini? Yang Ini. sebelum tidur. Yang tengah-tengah. Nah, itu kayak gitu. Bener nggak Pak? Ini pakai desainnya pakai apa ya? Pakai Canva mau pakai apa? Pakai Canva. Pakai Canva ya. Nah. Nih. Udah. Desainnya udah bagus ya. Mungkin nanti dikembangkan jadi biar supaya orang ketika hooknya itu langsung kena gitu. Langsung kena gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Karena Instagram itu pekerjaan 1-2 hari ya, tapi pekerjaan yang menuntut konsistensi gitu. Nanti yang penting itu berani buat, berani berkarya. Berani buat, berani minggat. Mas Ediwardo gitu. Nanti di kelas pasti paling heboh ya. Pak, tanya Pak. Ya. Kualitas gambar yang diciptakan dari Canva atau ChatGPT atau Gemini itu pengaruh nggak terhadap performa
Instagram, Pak. Nggak terlalu pengaruh ya. Sama aja. Iya, yang orang kan asalkan nggak ngeblur banget itu ya, nggak begitu ngaruh. Oke. Mbak Ani Juliana baru masuk. Maaf Pak, baru selesai Mas Ana. Aduh. Belum ngerjain tugas juga Mbak Ani Juliana. Ya Allah, ya Allah. Ya kan ngukuli uang sekolah kan ini kok. Oppo ini siapa ya barusan masuk ya Oppo siapa ya? Ini suruh mengerjakan tugas saya tok poliane ya enek Pak. Aduh. Dengan tok gitu. Kasraken mung jenengan sing dereng. Iya keterusan iki aduh, paling degil iki berarti. Pak, tugasnya sekalian pos apa yang lainnya sekalian, Pak. Nanti malam tak semedi, Pak. Berhasil tekan ngepost posting satu udah jos ya. Besok Cuma janji itu, Pak. Cuma janji. Tahu lah mama piye. Sakit ya. Buatan Mbak. Besok kita belajar, pokoknya saya nggak nunggu-nunggu, kasihan yang rajin. Nah. Kayak aku yo kegasian terus, Pak. Hah? Kayak aku lo gasik terus. Orang Mas Edi ya. Besok kita belajar yang bagian carouselnya ya, membuat carouselnya, membuat konten yang single post gampang. Besok pagi buat yang carouselnya itu. Pak Mo tanya, yang real tadi ukurannya 9:16 nggih. Nggih, 9:16. Kalau kita ngeditnya pakai CapCut gitu, itu udah ada pilihannya tuh. Pilihannya itu untuk video 9:16 itu udah ada. Asalkan ngikuti itu aman so. Oh, nggih. Nanti kalau kita juga belajar itu buat video yang reels juga. Tapi yo bertahap lah. Gitu ya teman-teman ya, kalau udah ada yang tanya. Mungkin bisa open cam dulu sebentar ya. Ayo open cam dulu sebentar ya. Mbak Latifah, Mbak Ira, Mas Muhammad Aroyan. Sebentar ya, sebentar. Mbak Latifah tinggal masak ayam goreng. Mbak Oppo. Mbak Oppo.
Maaf terlambat masuknya, Pak. Ini Ibu sinten ah? Ibu. Yang Ibu Aisyah, Bu Ibu. Oh, Ibu ya. Oh, tadi nggak pakai kacamata ya. Iya, maaf. Jadi pangling ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Mbak Latifah, Mbak kemana? Oke, makasih ya teman-teman semuanya atas kehadirannya di sore hari ini ya. Kita lanjut pembelajarannya besok pagi ya. Ya pokoknya dikuat-kuatkan gitu. Masih ada 2 hari lagi untuk pembelajaran lewat online ini ya. Terima kasih ada teman-teman semuanya. Ada salah kata mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.